Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Jamaah salat maghrib buka bersama musola Nasr Kemangguah. Untuk yang kesiapannya kita tidak ambil, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala atas anugerahnya, nikmatnya, sehingga pada malam ini kita masih diberi kemudahan untuk menggerakkan kaki, leher kita, hati kita bersama untuk silaturahmi dan juga untuk mengkasih menimba ilmu Allah. Salam salam juga tentu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita termasuk umatnya dan melanjutkan pula sahabatnya ketika berada di padang mahsyar, ya, sehingga kita merasa kemalasan, kemudian lelah dan juga haus karena semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang masih meneruskan buku dinikmati, ya silakan ya. Pada malam ini masih ada hubungannya dengan puasa Ramadan dan juga hubungannya dengan bulan Syawal. Ini saya ralat itu salah tulis ya, katanya sore hari itu. Jadi yang bukan irtifak, irtafa ya. Koreksi ya, itu irtafa. Irtafa itu dari kata atafa yang artinya menaik, meningkat, atau apa ya, yang dimaksud dengan ibadah itu adalah ibadah ketika di bulan Syawal ini. Ulama mengatakan bahwa jangan loyo, jangan letih lelah, justru di bulan Syawal inilah kita untuk meningkatkan ibadah kita, irtafa. Nah, irtafa atau al-irtafa, ya, meningkatkan ibadah kita. Kita membaca sedikit apa yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang kesimpulannya apa? Orang yang selalu berbuat baik, namanya di bulan Ramadan kita puasa penuh, kemudian dengan tarawih, ya, kemudian makan sahur, ya, kemudian zakat mal, zakat fitrah kita keluarkan, sedekah kita keluarkan, dan semua urusan-urusan yang berhubungan dengan ibadah itu kita tingkatkan baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas, ya. Nah, maka jangan sampai justru di bulan Syawal ini lemah atau terjadi penurunan semangat untuk melakukan ibadah bagaimana di bulan Ramadan. Karena apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika seseorang itu melakukan ibadah, kemudian terus ibadah adalah yang seterusnya, ya, amal-amal yang seterusnya yang orang katakan istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah adalah istiqomah, ya, istiqomah. Inali nakonu tahu istiqomah. Jadi bahasa apa yang selalu istiqomah. Maka Allah akan selalu mencatat bahkan saking istiqomahnya ibu ya, saking istiqomahnya ibu yang rajin bermajelis seperti malam ini ya kita ya, kemudian tiba-tiba uzur karena ada acara keluarga, uzur ya, karena orang kota punya gawe, punya atau mungkin melihat, coba itu dicatat sebagai satu pahala, dianggap hadir ya. Yang rajin hadir, kemudian juga sekali, dua kali, tiga kali tidak hadir karena uzur, maka dia dicatat tetap hadir ketika tidak hadir, ya. Meskipun tidak hadir dalam masjid, dianggap hadir, ya.
Tapi kalau terus saya nggak ada hadir ya, terus rumah, kontinu terus nggak pernah hadir ya nggak ada hadir gitu. Ya. Tapi yang kontinu istiqomah cuma semuamu berbicara yang terus istiqomah menjaga amal baik teruslah sisimu, maka Allah mencatat terus-terusan dia dapat pahala bermatis. Contohnya bisa gini, seorang pria rajin sekali sholat fajar ya di masjid subuh itu, kemudian ada subuh, kemudian melakukan fajar 2 rakaat, sholat fajar atau sholat subuh ya. Tiba-tiba dia telat, udah buru telat, maka dia tidak bisa melakukan sholat fajar 2 rakaat. Itu sudah dicatat sebagai amal, dia tetap karena motivasi tadi itu dia tidak sebagai belum tidak sholat, nah itu dicatat sebagai sholat fajar 2 rakaat ya. Dan seterusnya itu amal, jadi amal kebaikan yang terus dari masyarakat, maka dia akan menjadi pahala yang terus berlipat ganda. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi ketika kebaikan di bulan Ramadan, kemudian tiba-tiba kita terus malas masjid, malas belajar ilmu, ya, maka terputus itu pahalanya, ya, tidak lagi bermasuk ilmu. Karena datang enggak banyak datangnya gitu ya. Itu dianggap tidak datang dan tidak pahala terputus ya. Itu sebabnya maka Qayyim mengatakan demikian ini. Bagi itu ada beberapa catatan yang saya sampaikan di sini ya, bahwa puasa Ramadan telah berlalu. Kira-kira coba diukur sendiri perasaan kita, rasa kita rasa kita ini hari kita tuh rasa kayak kangen apa, haru banget ya dengan wah masih sama dengan puasa. Pasti ada rasa, kalau orang yang bertakwa ada rasa kangen hari itu, suasana puasa yang begitu indah ya, kemudian ada subuh tarawih bersama tarawih termasuk di musola ini, tiba-tiba nggak ada sepi, itu semua ada rasa kangen terhadap tarawihnya, kangen terhadap kajiannya, kangen terhadap teman-teman sama, itu rasa kangen ada. Buka bersama, makan bersama, itu rasa ada kangen. Rasa dan haru itu kan satu pahala. Baik ingin terus dan terus kan dengan bulan Ramadan tibanya. Namun bagi orang yang imannya atau takwanya setengah-setengah, maka berpisah dengan Ramadan, mungkin dia nggak sedih atau nggak haru, nggak kangen, atau dia malah bahagia. Ada itu yang bahagia. Karena dia bisa bermaksiat kembali, bisa bebas berkaraoke, pergi malam kemana, nggak ada perintangan untuk sholat bersama, tambah maksudnya. Ini apa itu? Jadi rasa orang seperti itu ada ya. Begitu, mari coba sama-sama kita mengidentifikasikan diri kita. Ini tidak bumbunya, bumbu ya. Ngajak dulu tabel. Ini semua kayaknya tanya makanya tidak habis. Oh gini. Asalnya buka bersama. Ya, jadi coba kita mencoba berpikir sejenak, merenung sejenak. Situasi dan kondisi fenomena ketika di bulan Ramadan itu kangen tidak kangen loh, kan ya. Sama dengan orang pergi haji pergi umroh, tiba-tiba kangen suasana umroh, suasana haji itu kangen ya. Maka orang yang sudah pergi haji umroh pengennya kesana lagi, betul Pak sih, betul kesana lagi, pengen haji pengen umroh lagi, suasana begitu indah ya, nyaman sekali di Mekah di Madinah seperti itu. Nah, rasakan kangen, rasa haru dengan Ramadan, dengan bulan puasa, fenomena seperti itu, itulah salah satu ciri khas orang itu bertakwa dan beriman.
nggak ada rasa rindu, nggak ada rasa haru, keinginannya bisa dengan bulan Ramadan, berarti dia sudah bukan lagi merasakan nikmatnya, nggak ada. Jangan katakan imam yang poin tadi itu, nggak ada ini ya. Ya, itu ada dua, bukan apa satu. Oh, malah banyak. Ya. Ini kita hanya apa ya? Kita coba membaca naluri kita, membaca perasaan kita. We have to read ours, ya. And the soul and the heart before the friend with puasa Ramadan. Bagaimana jiwa perasaan kita ketika kita berusaha dengan bulan Ramadan itu. Kalau kita rasa kangen, rasa haru, berarti itu tampaknya dari sini imam, ya. Jadi haru, ya. Ketika podo wae, jadi malah bahagia, bisa bebas berjalan-jalan, macam-macam, ya itu berarti imannya paling kurang, ya. Nah, ini beberapa irtafak ya, bukan irtifak ya. Menurut saya kok dari irtafak, ya. Ciri khas agar kita untuk meningkat irtafak ibaratnya apa? Pertama, sholat tarawih entah 23, entah 11, entah 13 di Mekah Madinah, maka itu tahajud kita jadikan sebagai bentuk tarawih. Tahajud kita tuh bentuk pengganti atau substitusi sebagai tarawih kita yang mulai kita, ya, yang pertama, ya. Kemudian sholat fajar dan subuh ini juga berat, tidak mudah orang sholat subuh fajar, ya. Karena membahas juga sholat dua azan, gitu. Tapi mau datang malas-malasan itu ada. Berarti benar. Kalau nggak ada iman, takwa dan apa ya, keinginan Allah bahwa akhirat itu sangat dekat sekali, ya. Akhirat sudah dekat sekali. Maka sholat fajar ini dengan adanya itu kita cepat-cepat bersegera, ya, untuk sholat ke masjid yang ada itu, ya, untuk melakukan sholat berbunyi subuh. Karena adanya apa? Fadilahnya sholat subuh apa? Rakaat maghrib khairu dunia pada akhirat, pada akhir. Jadi 2 rakaat kalau nanti istiqomah itu, maka dunia dan isinya itu tidak ada apa-apanya. Ada orang yang bertanya, gimana tuh Pak Ustaz, bulan akhir saya masih sepeda hotel. Soalnya berpikir dan akhirat lebih jauh, itu kan hari majasi, ya. Hidup kita kan tidak ini akan pergi akhirat itu kan, balasan di akhirat, ya. Kalau orang hanya berharap balasan di dunia itu gak ada yang apa, ya. Itu ya kita harapkan balasan akhirat, ya. Berat sholat fajar dan sholat subuh berat kalau nggak biasa. Saya kalau pagi itu pasti masih tanggung ketemu jalan Pak siang hari. Nanti pagi jalan Mbak Payung di sini, saya karena saya di sana ada 2 jamaah, jadi nggak boleh meninggalkan. Dan sudah kok habis subuh itu ada, ya, ini yang jamaah tetap. Ini sudah berapa tahun? Sampai kata berapa buku di ya, jadi itu 1, 2, 3 pun jamaah yang kita open. Kemudian juga puasa Senin Kamis ayam ubin misalnya, gitu ya. Kalau tahun itu bagian puasa Ramadan. Nah, identiknya seperti puasa Ramadan, ya. Jadi kita perlu memperhatikan berani infak, sedekah, identik dengan zakat infak, ya, yang kita keluarkan dari Ramadan, ya.
dirayakan malam. Ini ibu ya. Guna silaturahmi identik dengan masjid umum sudah kita ini silaturahmi masjid. Nah, jadi hal-hal seperti ini banyak sekali yang harus kita perhatikan. Kita perhatikan tentunya di acara Senin malam. Ya. Senin malam itu gaungnya sudah kemana-mana ya. Gaungnya sudah kemana-mana gitu. Tidak hanya di RT, RW, sudah sampai kemana-mana itu. Ya, karena masuk itu sudah sampai keluar negeri juga itu. Nah, mereka tanya, bukber itu apa? Orang Malaysia nggak paham bukber itu apa gitu. Nah, nanya, bukber itu apa gitu. Ya, tuh iftar together, sama gitu. Buka bersama-sama, iftar together. Ya, yaitu bersama-sama kita pertahankan masjidmu, kemudian kepatuhan kita setelah Ramadan jangan sampai kendor. Dirtafak tadi itu ya, barangkali itu ya sebagai pengantar 20 menit berlalu untuk acara buka bersama ini. Mari kita kasih, kita uri-uri, mungkin lewat hadis dan yang lain-lain, Bapak Ibu sekalian, agar kita lebih paham tadi dalam rangka sawah dan kita itu pengantar singkat saya.